Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, para pemirsa sekalian dan sahabat Nasiha yang semoga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian kita, kajian forum Nasiha yang alhamdulillah sudah memasuki pertemuan ke-11. Walaupun masih dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi setiap kegiatan kita. Kajian online via YouTube yang diadakan oleh Forum Kajian Nasiha insyaallah akan selalu dilaksanakan setiap Sabtu dan Ahad, setiap weekend menemani weekend antum-antum semua dan para pemirsa sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, pembahasan kita adalah tentang parenting, masih membahas pembahasan yang pertemuan kemarin dengan judul Parenting ala Nabi SAW, dengan pembahasan inti syarah hadis Ibnu Abbas, kemudian keutamaan mengajarkan tauhid dan metode Nabi SAW dalam mengajarkan tauhid. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Erlan Iskandar hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti para sahabat dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa bertanya via kolom komentar teman-teman ya, yang ada di YouTube. Atau juga bisa, kalau teman-teman dan para pemirsa ada yang mungkin masih malu-malu, mungkin agak malu-malu, bisa chat langsung ke WhatsApp panitia di nomor 0896 15 15 44 70. Sekali lagi kami ulangi, 0896 15 15 44 70. Baik, langsung saja kepada Ustadz Erlan Iskandar, kami persilakan waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ma'had Parenting dan Pranikah ya, yang diadakan oleh Nasiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam setiap kebaikan dan menerima amal-amal yang telah kita usahakan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang cukup menarik, yang setiap kita wajib untuk mempelajarinya, karena setiap kita nantinya akan menjadi orang tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kali ini akan membahas tema parenting ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan belajar bagaimana seni-seni Nabi dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kecil ya, dan kita juga akan bagaimana komunikasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Baik, ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil banyak pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Biarkan Ibnu Abbas sendiri yang bercerita kepada kita bagaimana seni dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam
dalam mengajar dan juga menanamkan nilai-nilai penting untuk anak-anak yang masih belia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Ibnu Abbas ketika itu dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan yang namanya baghlah. Baghlah itu adalah semacam peranakan antara keledai juga kuda, ya. Baghlah namanya, baghlah. Dan di situ Ibnu Abbas ternyata mendapatkan kesempatan yang termasuk langka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nilai-nilai yang sangat berharga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Wahai nak, ini muka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa ihfadzil ihfadzka. Jagalah kau akan menjagamu. Ihfadzillahu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummat law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Ketahuilah, jika sekelompok manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberi manfaat kepada kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan untukmu. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in kataballahu alaih. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakaimu dengan sesuatu, akan mampu mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW mengakhiri nasihatnya, pena-pena untuk menulis takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran untuk menulis takdir sudah selesai ditulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 2516 dan dinyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis inilah kita akan mengambil pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat berseni sekali dalam menanamkan nilai tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita mengambil banyak pelajaran dari nasihat-nasihat Nabi ini, tidak salahnya jika kita terlebih dahulu dengan sosok sahabat yang meriwayatkan hadis ini, supaya kita tahu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu adalah seorang anak yang masih belia. Ibnu Abbas, bagaimana kita ketahui, dia adalah anaknya Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah masuk Islam. Ya, Ibnu Abbas itu adalah anak kedua. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah ini punya kakak namanya Fadl. Namanya siapa? Fadl. Jadi Abbas menikah dengan Lubabah binti Harith. Mereka punya 5 orang anak lebih. Anak pertama namanya Fadl. Makanya kunyahnya Abbas itu Abu Fadl. Dan Lubabah binti Harith kunyahnya adalah Ummu Fadl. Nah, anak kedua namanya Abdullah. Nah, yang dimaksud dengan Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini adalah termasuk 4 yang namanya Abdullah. Gelar nama Abadilah al-Hamba al-4. Jadi ada gelar namanya apa? Al-Abadilah al-Arba. Hamba Allah yang 4. Ini ada sahabat
Nabi namanya Abdullah. Mereka pintar-pintar sekali, cerdas-cerdas sekali, dan mereka termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah Zubair, dan juga Abdullah bin Amr. Nah, salah satu dari Al-Abadilah Al-Arba' ini adalah Abdullah bin Abbas, atau yang biasa kita sapa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu itu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita tahu, Nabi itu kan menerima wahyu sekitar usia 4 tahun ya. Lalu kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun. Dan hijrah berarti di usia Nabi yang ke-53 tahun. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dilahirkan 3 tahun sebelum Hijri. 3 tahun sebelum 1 Hijriah, 3 tahun sebelum prosesnya. Artinya adalah selisih umur Nabi dengan Ibnu Abbas itu 50 tahun. Selisih yang cukup jauh, dan disebutkan dalam banyak hadis bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, usianya Ibnu Abbas itu sekitar 10 tahun. Ada juga yang menyebutkan 13 tahun. Artinya, ketika kejadian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas ini, berarti usianya Ibnu Abbas itu masih sangat belia sekali. Berarti Ibnu Abbas itu ketika dinasihati Nabi, kira-kira yang seusia anak SD ya. Seusia anak SD. Karena Ibnu Abbas tadi usianya ketika Nabi wafat sekitar 10 tahunan, 10 tahun lebih. Dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubalah bahwa Ibnu Abbas itu membersamai Nabi itu tidak lama. Membersamai Nabi itu tidak lama, hanya sekitar 30 bulan. Jadi ini waktu yang tidak lama, tapi Ibnu Abbas meskipun kebersamaannya tidak lama, cuma 30 bulan, sekitar 2,5 tahun ya, tapi Ibnu Abbas bisa meriwayatkan 1.160 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya digelarilah Ibnu Abbas itu sebagai Habrul Ummah, tintanya umat ini, karena begitu banyak ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia digelari juga ilmu tafsir, digelari juga dengan turjumanul Quran, yang terdepan dalam ilmu tafsir, dan dia yang paling paham tentang Al-Quran. Ya, Masya Allah, ini diantara keutamaannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan insya Allah terkait faedah-faedah berharga dari hadis Ibnu Abbas itu tadi, agar kita belajar bagaimana Rasulullah SAW itu menanamkan nilai-nilai kepada anak yang masih belia. Nah, dari hadis tadi, Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi di dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Itfal, ya, Arba'una Haditsan fi Sibyan, di dalam kitabnya tersebut beliau mengatakan bahwa dari hadis ini ada faedah yang sangat berharga. Di antara faedahnya adalah disyariatkannya mengajarkan ilmu kepada anak. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan pelajaran-pelajaran yang penting kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas ketika itu masih berusia belia. Lihat bagaimana pesan-pesan Nabi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka nanti Allah akan hadir di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah pada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Jika seluruh manusia berkumpul ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa kalau Allah tidak mengkehendakinya. Jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaatmu, nggak akan bisa kalau Allah tidak mengkehendakinya.
Masya Allah. Ini pelajaran-pelajaran akidah ya. Ini pelajaran-pelajaran tauhid. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nilai-nilai ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan pelajaran tauhid itu adalah pelajaran yang utama. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman. Nabi katakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uhum." Jadikanlah pelajaran tauhid itu sebagai pelajaran yang pertama yang kamu dakwahkan dan kamu serukan kepada mereka. Maka ini tauhid itu adalah prioritas utama. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan Ibnu Abbas pelajaran tauhid ini. Karena tauhid itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Kalau kita buka Al-Quran juga, dari surat Al-Fatihah, kemudian lanjut ke surat Al-Baqarah, maka kita akan jumpai lafaz perintah pertama dari Allah itu di surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ibadahilah Allah Subhanahu Dahilah dan sembahlah Allah. Ini adalah indikasi kalau kita disuruh untuk bertauhid Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini berarti kita jadi dapat pelajaran pentingnya menanamkan nilai tauhid ya. Pentingnya menanamkan nilai tauhid kepada anak didik kita ataupun murid-murid, karena tauhid itu adalah sesuatu hal yang utama. Dan dari sini juga kita nanti bisa belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan poin-poin ini penuh dengan keindahan gaya kopi. Nabi awali artinya dengan mengucapkan ya gulam, wahai nak. Dan ini namanya munada, artinya sapaan, dan yang namanya sapaan itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan keakraban, menunjukkan kehangatan. Dan ini juga sebenarnya yang dipakai oleh para nabi, metode dengan menyapa terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan nilai-nilai dan pesan. Nah, karena dengan sapaan itu bisa menggetarkan perasaan seseorang. Konsepnya adalah supaya nasihat itu cepat masuk, sebelum nasihat itu menggetarkan gendang telinga, maka usahakan nasihat itu diawali dengan sapaan yang menggetarkan perasaannya. Ya gulam, wahai nak. Kita juga mungkin kalau orang Jawa biasa sapa wahai le gitu ya, wahai nak, wahai sayang gitu ya. Ini sapaan-sapaan penting ketika kita mau memulai nasihat, hendaknya memulai dengan sapaan seperti ini. Karena para nabi juga dulu mencontohkan demikian. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika ingin menyuruh anaknya untuk bisa beli, Nabi Ibrahim juga awali dengan sapaan. Ya bunayya, inni ara fil manam anni atba'u fangdur madza tara. Wahai nak, aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Nabi Ibrahim mengawali pesannya dengan kata bunaya. Sama halnya dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub juga demikian. Ketika dia menasehati Yusuf supaya tidak menceritakan mimpinya kepada yang lainnya, Nabi Yakub katakan, ya bunaya, taksusaka ala ikhwatik fayakilaka kaida. Wahai nak, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ya, ini Nabi Yakub nasihati Nabi Yusuf dengan sapaan ya bunaya. Nabi Nuh juga demikian. Walaupun anaknya Nabi Nuh tidak mengindahkan ajakan bapaknya, tapi Nabi Nuh mengawali nasihatnya dengan ya bunaya juga. Ya bunaya, irkam ma'ana walan takum ma'al kafirin. Wahai nak, ayo ikut naik ke kapal bersama kami. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Begitulah para nabi mencontohkan kepada kita pentingnya mengawali nasihat dengan sapaan.
Sebagaimana juga orang tua yang penuh hikmah, yaitu Luqman Al-Hakim, mana ketika menasihatinya diakhiri dengan kata ya bunaya. Wahai nak, ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai nak, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena itu merupakan kezaliman yang paling besar. Apalagi ya bunaya ya bunaya atau ya gulam ya. Ya gulam juga dalam riwayat yang lain disapa dengan ya gulayim. Ya, dalam riwayat Ibnu As ini ada juga disebutkan ya gulayim. Jadi gulamnya dijadikan bentuk isim tasgir. Sama seperti bunaya, bunaya juga merupakan bentuk isim tasgir dari kata ibnun. Ibnun ditasgir jadi bunaya, ditambah ya mutakalim yang artinya kepunyaan dan kepemilikan saya. Jadi artinya anakku. Ya bunaya. Ya gulayim. Gulayim juga tasgir dari kata gulam. Dan kata Fuad Ni'mah, isim tasgir itu bimakna tadlil. Isim tasgir itu menunjukkan keakraban, kedekat, dan juga hangatan. Maka kita belajar bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan nilai-nilai dalam parente ya, penuh dengan kelembutan, dengan sapaan. Insya Allah. Ini adalah contoh pengajar yang baik. Nabi SAW mengawali nasihatnya dengan kata ya gulam, wahai nak. Lalu kemudian apalagi yang dikatakan oleh Nabi? Ini u'allimuka kalimatin. Karena aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ini juga kalimat yang dahsyat. Ini kalimat yang istimewa. Kenapa? Karena dengan kalimat ini memberikan makna tentang tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Bahwa Nabi ingin Ibnu Abbas itu bisa memberikan perhatian yang lebih. Makanya Nabi dengan kata ini u'allim bimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan fahfadna, maka hafalkanlah gitu. Jadi disuruh dihafalkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Jadi ada metode uslub yang luar biasa ya, yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi memberikan sapaan, kemudian Nabi juga hiasi nasihatnya dengan diawali tanda perhatian berupa tanbih. Berupa apa? Tanbih. Ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Masya Allah ya. Ini contoh pengajar yang terbaik. Pengajar teladan. Maka wajar ya kalau Nabi itu adalah teladan kita dalam segala macam permasalahan. Termasuk dalam seni mengajar juga, Nabi adalah orang nomor satu yang paling pandai berkomunikasi dan menyampaikan pelajaran. Masya Allah. Makanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengomentari bagaimana gaya mengajarnya Rasulullah, Muawiyah katakan, ma ra'aitu mu'alliman. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya atau sesudahnya yang lebih baik metode pengajarannya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana metode Nabi dalam mengajarkan. Dia awali dengan sapaan, kemudian beliau juga berikan tanbih, ya, peringatan supaya anak-anak itu konsentrasi dan tenang ketika. Dan tidak hanya itu, Nabi juga mengajarkan nilai-nilai pelajaran ini di waktu yang sangat pas. Nabi nasihati Ibnu Abbas ketika kapan? Ketika berada di atas kendaraan. Para ulama mengambil pelajaran ya, di antaranya Hadil Al-Waham dan Al-Ghamidi. Beliau katakan bahwa ini pelajaran berharga buat para orang tua, karena Nabi SAW itu tahu kondisi psikologinya seorang anak kalau lagi di atas kendaraan itu umumnya merasakan senang,
umumnya merasakan dia. Maka dari diambil sebuah hikmah bahwa mengajar di kala anak-anak sedang merasa senang itu lebih efektif, lebih cepat memahamkan daripada mengajar anak-anak yang mana kondisi mereka itu sedang tegang, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali anak-anak yang kalau diajar guru yang salah, nggak mudah paham. Ya. Tapi kalau diajar guru yang menyenangkan, mereka jadi lebih cepat paham. Di dalam kitab Syarah Wasail Mufidah li Hayati Sa'idah, disebutkan di sana ada sebuah survei, dilakukan riset terhadap 2 kelas. Yang mana kelas ini diisi oleh anak-anak yang mendapatkan metode pengajaran berbeda. Satu kelas metode pengajarannya itu dengan bahagia, satu kelas lagi metode pengajarannya dengan ketegangan, dengan kekhawatiran, dan penuh dengan kecemasan. Ternyata hasil menunjukkan bahwa kelas yang dibangun suasana yang bahagia itu ternyata lebih membuat anak-anak jadi cepat paham. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi sangat hikmah. Beliau cari waktu yang pas, bahkan dengan metode yang pas. Inilah yang namanya hikmah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, yang namanya hikmah itu adalah fa'ala ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya hikmah itu adalah berbuat dengan perbuatan yang tepat, dengan metode yang tepat, dan di waktu yang tepat. Dilakukan oleh Nabi SAW ketika memberikan pelajaran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya kalau ayah bunda, bapak ibu ngasih tahu anak dalam keadaan anak itu menangis, dalam keadaan anak itu justru malah khawatir, gitu kan ya. Maka tentu nasihat-nasihat yang seperti ini tidak akan mudah diterima. Tapi kalau anak dalam keadaan bahagia, anak-anak dalam keadaan senang, ya, kita menyampaikan pelajaran-pelajaran dan pesan-pesan pun insya Allah lebih cepat. Apalagi kalau misalnya kita sertai nasihat-nasihat tersebut dengan alasan. Karena ini metode parenting juga dalam anak itu perlu alasan. Sebagaimana Luqman Hakim ketika menasihati anaknya supaya tidak berbuat syirik, Luqman Hakim katakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau berdoa Allah karena sungguh kesyirikan itu akan kezaliman yang paling besar. Ada alasannya, ada taklilnya. Dan ini akan membuat anak jadi cepat paham dengan pelajaran kita sampaikan. Banyak sekali orang tua yang tidak memahami seni-seni berkomunikasi kepada anak. Ketika melarang anak tidak disertai dengan alasan. Bahkan kalaupun alasan, tapi alasan cocok dan tidak dalil ataupun logika yang membenarkan. Misalnya apa? Nak, jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Nah, pokoknya nggak boleh pemali. Nah, pakai istilahnya pemali. Ini kan tidak memahamkan. Nak, jangan nyapu tapi nggak bersih. Kenapa? Kalau nyapunya nggak bersih, nanti istrinya berewokan. Gitu ya. Disebutkan alasannya, ini agak mending ya. Disebutkan alasannya, tapi alasannya keliru dan salah. Ini menggandengkan antara sebab akibat yang tidak ada hubungannya. Justru malah dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kan demikian. Beda kalau kita mungkin dengan taklil, dengan alasan yang benar, dengan logika yang tepat. Maka insya Allah anak akan lebih mudah difahamkan. Nah, jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Karena kalau duduk di depan pintu, nanti menghalangi tamu yang masuk. Padahal Nabi kan perintahkan kita untuk falyukrim doifahu, memuliakan tamu. Nanti kita jadi tidak bisa maksimal memuliakan tamu yang mau masuk ke rumah kalau tamu duduk di depan pintu. Kalau kita cinta sama Nabi, yuk kita patuhi perintah Nabi. Nah kan kalau pakai alasan enak. Sehingga anak juga
tumbuh kecintaannya kepada Nabi. Atau misalnya tadi case-nya, contoh kasusnya adalah ketika anaknya punya nggak bersih, dikaitkan alasannya dengan istri yang berewokan. Tepatkah demikian? Jawabannya tidak. Lebih baik kita katakan, wahai nak, kalau nyapu harus bersih, karena itu menunjukkan keindahan. Sedangkan Allah indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, jadi anak-anak juga diajari bagaimana nyapu yang bersih dan ditumbuhkan juga ketaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang tuanya sudah belajar, maka orang tua jadi merasa penting ya untuk mengatur seni-seni dalam komunikasinya. Mereka menyampaikan nilai-nilai dan nasihat serta pelajaran kepada anak-anaknya. Banyak sekali orang tua yang belum paham masalah ini. Karena juga ya sebenarnya masih jauh dari kata kamu, tapi berusaha terus-menerus belajar, gitu kan ya. Jangan kita jadi orang tua yang salah dalam menanamkan nilai dan salah metodenya dalam menyisipkan pesan-pesan kebaikan kepada anak-anak kita. Nggak jarang loh orang tua yang nggak paham tentang ini. Misalnya ada anaknya lagi berbuat nakal, orang tuanya bilang apa? Terusin, ayo. Akhirnya anak-anak yang logikanya itu belum sempurna gitu ya, ketika dia belum paham apa itu maknanya sindiran gitu ya, apa itu maknanya kalimat-kalimat verbal yang sebenarnya tidak dimaksudkan dengan makna yang sebenarnya gitu kan ya, itu kan maksudnya terus, itu kan maksudnya nyindir anaknya supaya berhenti. Tapi kan nalar anak itu kan tidak sampai ke sana, sehingga wajar saja kalau anak-anak semisal ini pada kesempatan berikutnya dia mengulangi perbuatan itu lagi karena disuruh terus sama orang tuanya kan gitu. Kalau mau berhenti ya bilang berhenti, katakan, dan lainnya kan demikian. Sebagaimana Nabi SAW itu ada seorang anak namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah waktu itu makan di dekat Nabi, terus adabnya itu kurang baik gitu. Adabnya kurang baik, maka kemudian Nabi tegur dia. Ya gulam, kata Nabi. Nabi masih pakai saya. Ya gulam, wahai samillaha kul biyaminik thumma mimma yalik. Wahai nak, sebutlah nama Allah kalau makan. Gunakan tangan kanan dan makanlah yang ada di hadapan terlebih dahulu. Masya Allah. Nabi dalam bahan adab, lihat seni komunikasi bagaimana. Langsung dicontohkan bagaimana adab-adab yang benar. Sebut nama Allah, makan pakai tangan kanan, dan yang ada di hadapan. Nah, ini kan buat kita, bagaimana seharusnya kalau benar kata, langsung contohkan bagaimana yang benar. Karena anak-anak itu kan lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya konkret. Dia butuh sesuatu penjelasan yang bisa dicerna oleh dirinya. Ya. Sesuatu yang abstrak itu makanya baiknya kita terjemahkan dalam bentuk konkret. Sebagaimana Man Al-Hakim ya, ketika menasihati anaknya tentang muraqabatullah, tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas Luqman Al-Hakim kan memberikan permisalan dengan biji sawi. Dengan apa? Biji sawi. Yang kecil itu ternyata diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara contoh bagaimana sesuatu yang sifatnya abstrak, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ini kan sifatnya abstrak ya. Anak masih sulit membayangkannya. Lalu kemudian terjemahkan dalam bentuk yang konkret. Yaitu lihat biji sawi aja yang di langit atau yang di bumi, benda-benda yang sekecil ini aja nggak luput dari penglihatan dan pengawasannya Allah. Nah, jadi lebih konkret dia memahaminya, wah yang kecil aja diawasi dan diperhatikan oleh Allah, bagaimana lagi dengan saya, kan begitu. Nah, ini Nabi dalam berkomunikasi dan dalam mengajarkan nilai-nilai serta nasihat kepada anak yang masih belia. Dan ini pelajarannya panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengkaji faedah-faedah yang ada.
Ada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah kedua ya dari hadis ini. Hikmah pertama tadi adalah disyariatkannya mengajarkan ilmu kepada anak. Lalu yang kedua, faedah dari hadis ini adalah seni dan metode Nabi dalam mengajar yang harus kita jadikan teladan dan bisa kita ambil banyak pelajaran dari metode dan seni Nabi yang menyampaikan pesan serta nilai-nilai kepada anak yang masih belia. Nabi perhatikannya ya, diawali dengan sapaan, kemudian pakai kalimat tanbih yang menunjukkan perhatian, lalu kemudian Nabi juga sampai kendaraan ya. Ini kan pelajaran mahal buat orang tua yang kadang kalau pergi kemana-mana sama anaknya melewatkan momentum ini begitu saja, padahal momen ketika bersama dengan anak di atas kendaraan itu adalah di antara momen yang sangat mahal yang harus kita maksimalkan dengan banyak mengajarkan nilai-nilai dan pesan-pesan kebaikan kepada anak kita. Masya Allah. Tayyib. Dan faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah kita jadi belajar pentingnya mengajarkan tauhid sejak belia. Kepada anak-anak yang masih kecil ternyata penting ya diajarkan tauhid. Bahkan Syekh Adil dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Itfal, beliau jelaskan bahwa tauhid dan iman itu bahkan dinomor satukan daripada mengajarkan anak untuk hafal Al-Quran. Karena begitulah kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu yang dia katakan, kun ghilmanan hawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayu'allimuna al-iman qabla al-Quran thumma yu'allimuna al-Quran fazna bihi imanan. Kami dulu waktu kecil ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diajari oleh Nabi itu iman dulu sebelum Al-Quran. Kemudian barulah kami diajarkan Al-Quran setelah belajar iman. Ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan. Nah, jadi mengajarkan iman, mengajar tauhid itu adalah pelajaran yang harusnya diprioritaskan kepada anak yang masih belia. Dia belajar ilmu-ilmu penting yang lainnya. Dan ini juga yang menjadi sebab kenapa sih orang yang kadang-kadang ya ada orang yang pesantrennya bagus, hafalan Qur'annya banyak, tapi ketika keluar dari pesantren dia pacaran, dia berbuat maksiat, kayak merasa bebas, tidak terkekang. Apa sebabnya? Karena dia tidak dididik dengan menumbuhkan iman di awal. Kalau anak ditemukan dengan iman terlebih dahulu, baru dia diajari ilmu-ilmu yang lainnya, maka dia berangkat dari kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dalam belajar dan juga beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting mengajarkan iman dan tauhid ini sejak awal, sejak belia. Makanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha di dalam riwayatnya Ibnu Sa'ad ya, dalam Tabaqat Kubra juz yang ke-8 halaman 425, Ummu Sulaim itu ternyata sudah mengajarkan tauhid kepada Anas bin Malik, anaknya yang masih bayi, ketika disusui, tapi artinya di bawah umur 2. Anas bin Malik itu sudah ditalkin, sudah didiktekan, sudah disuruh Ummu Sulaim untuk mengulang-ulang kalimat tauhid. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, faja'altu tulakinu anasan wa tushiru ilaihi qul la ilaha illallah qul asyhadu anna muhammadar rasul. Kata Ummu Sulaim, aku itu mentalkan Anas dan mengisyaratkan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Ummu Sulaim melakukan ini berulang kali. Artinya ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa generasi terbaik di zaman dulu, yaitu di zamannya para sahabat Nabi, adalah mengajarkan tauhid sejak dini. Di usia di bawah 2 tahun sudah diajari untuk bisa mengulangi kalimat la ilaha illallah.
Bahkan sebagian ulama tabi'in katakan, yakni Ibrahim An-Nakhai, beliau katakan para ulama salaf itu mengajarkan anaknya untuk mengatakan la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kenapa? Dengan harapan kalimat inilah menjadi kalimat pertama yang keluar dari lisannya sejak pertama kali berbicara. Masya Allah. Ini bagaimana para salafus soleh terdahulu, generasi mengajarkan kita, mana harus perhatian menanamkan nilai tauhid sejak dini. Mencontoh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih belia. Ini parenting ala Nabi. Fokus kepada tauhid terlebih dahulu. Sehingga orang tua yang ajar harusnya memberikan perhatian yang detail tentang hal ini. Makanya ketika dia sudah belajar hadis Ibnu Abbas, ya, ketika dia sudah baca kalimat idza sa'alta fas'alillah, maka dengan kalimat ini dia menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Oleh karenanya misalnya suatu kali anak-anaknya merengek minta mainan, orang tua yang sudah belajar adalah dia menanamkan supaya anaknya itu merasa bergantungnya dan merasa butuhnya itu kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepadanya. Ini yang sudah belajar. Jadi kalau anak minta mainan, orang tuanya bilang, "Nak, kamu mau mainan? Kalau minta mainan, yang pertama kali bukan minta sama Abi, pertama kali minta sama Allah. Yuk, angkat tangannya, doa sama Allah." Apa gitu? Karena Allah yang kasih Abi rezeki. Kalau Abi sudah dapat rezeki, maka Abi nanti bisa beliin kamu mainan. Sehingga kalau dia dapat mainan, dia senangnya itu bukan hanya kepada orang tua, tapi yang pertama dia senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia mainan. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Diajarkan sejak dini, diajarkan sejak belia. Misalnya lagi kalau orang tua mau pergi keluar kota, kadang orang tua menitipkan pesan buat anaknya. Nah, kalau ada apa-apa, telepon papa ya. Enggak gitu harusnya. Kalau orang tua yang sudah belajar tauhid, dia akan menumbuhkan rasa bergantung anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, papa mau pergi keluar. Kalau ada yang pertama, minta tolong dulu wa taala. Semoga Allah kasih kemudahan. Berikutnya, baru kamu usaha mengambil sebab, bisa jadi dengan telepon papa atau minta tolong saudara yang tinggal di dekat rumah. Nah, itu cara kita menanamkan supaya mereka merasa bergantung, merasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Nabi kita mengajarkan supaya mengajarkan tauhid sejak belia. Mengajarkan tauhid sejak awal, sejak anak. Inilah ala Nabi. Tauhid itu dinomorkan. Dan di antara hikmahnya juga ya, kenapa sih nama yang dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman? Kita tahu ya hadisnya, Nabi nama yang dicintai Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Di antara hikmahnya adalah supaya kita itu ketika lahir pun kita sudah teringat dan terngiang-ngiang dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Bertambah nilai tauhid kita, bertambah nilai cinta kita, dan selalu kita teringat dengan Allah Subhanahu wa taala setiap ada orang yang memanggil nama kita, jika nama kita adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, ini hikmahnya juga, dari dini pun sudah bisa menanam nilai tauhid lewat nama. Jangan kalah dengan Israel. Bani Israel itu kan mereka kasih nama anaknya rata-rata dengan nama Immanuel. Immanuel apa artinya? Ilahuna ma'ana. Tuhan kami bersama kami. Lihat bagaimana Israel saja menanamkan rasa cinta kepada Tuhan sejak belia pada anak-anaknya lewat nama. Ini sudah selayaknya kita juga memprioritaskan mengajarkan tauhid ini kepada anak-anak kita. Nah, adapun kalau anak-anak kita nanti sudah mulai pernah akalnya, ini sudah di atas 7 tahun,
Nanti bisa kita ajarkan materi-materi yang lebih bertingkat lagi. Diajari ilmu-ilmu yang penting dalam kesehariannya. Kita ajari tentang rukun iman, tentang al-usul ats-tsalatsah, ya, pertanyaan di kubur. Kemudian kita ajari tentang merasa diawasi oleh Allah. Kita ajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kesehariannya. Al-Alim, Al-Latif, Ad-Dayyan, kemudian Al-Aziz, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Asy-Syafi, ya, dan nama-nama Allah yang lainnya yang berkaitan dengan kesehariannya. Kalau kita ajari fikih-fikih yang berkaitan dengan tuntutannya ketika dia sudah usia 7 tahun, kita ajari tentang toharoh, kita ajari tentang sholat, kita mulai ajari juga berpuasa, ya. Kemudian sudah mulai kita ajari beberapa fikih-fikih penting yang harus dia ketahui, gitu ya. Dan kita ajari juga dengan bertahap dan juga dengan bahasa yang mudah dinalar oleh anak-anak kita. Nah, ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari sini kita juga mengambil pelajaran bahwa ternyata jadi orang tua juga perlu belajar, ya. Jadi orang tua juga perlu belajar bagaimana kita bisa mengajari usul salat, bagaimana kita bisa rukun iman, kita tentang wudhu dan sholat. Kalau kita sendiri ternyata tidak tahu ilmunya, berarti orang tua juga perlu belajar. Karena kita tidak akan bisa kalau kita tidak belajar. Faqidu syai' la yu'ti. Tidak akan bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Artinya orang tua perlu ini semua. Bahkan untuk bisa menanamkan pelajaran-pelajaran dari hadis Ibnu Abbas yang kita bahas barusan ini, orang tua juga perlu tahu apa-apa saja sih faidah dan makandung dari hadis yang baru kita baca ini. Jangan-jangan kita belum paham apa makna ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Kita belum paham apa makna kalimat faedah yang terkandung di dalamnya. Makanya orang tua juga perlu belajar. Sebagai tambahan informasi kepada ayah bunda, Ibnu Rajab itu di dalam Majmu' Rasailnya sampai menulis kitab. Judulnya Nurul Iktibas fi Mishkati Wasiyati li Ibni Abbas. Ini satu kitab, tebalnya sekitar 70 sampai 80 halaman. Masya Allah ya, 70 sampai 80 halaman. Hanya sekadar membahas faidah dan kandungan dari hadis Ibnu Abbas ini. Artinya, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini, yang intinya orang tua juga perlu belajar. Kalau pengen mengikuti bagaimana metode parentingnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak lain tidak bukan kita harus belajar. Belajar bagaimana seni komunikasi Nabi, belajar juga konten-konten materi yang disampaikan oleh Nabi, sehingga kita bisa mengajarkan dengan baik kepada anak-anak kita yang tercinta. Demikianlah Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari. Semoga faedah, bermanfaat dan menambah semangat kita untuk terus-menerus belajar sebagai orang tua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana lahi rabbil alamin. Balikkan kemudian Mas Hifzan Fadilullah. Jazakumullahu khairan Ustaz Erlan Iskandar atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, materinya insya Allah sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman semua, buat mungkin sahabat nasihat dan para pemirsa sekalian yang mungkin sebentar lagi akan menikah, maupun orang tua juga yang mungkin sudah menikah dan sudah berumah tangga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang tua yang baik ya Ustaz, insya Allah. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh teman-teman para pemirsa sekalian dan sahabat nasihat yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di live chat yang ada di YouTube maupun di WhatsApp. Bisa langsung
personal chat via WhatsApp di nomor 00896 15 15 4470. Nah, Ustadz, ini Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp terlebih dahulu dari ikhwan kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz Erwan, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan Al-Quran dan membimbing anak untuk menghafal Al-Quran? Karena banyak saya lihat sekarang ini anak-anak usia 5-8 tahun sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Mohon tips dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Afwan ya Ustaz, suara antum kurang terdengar jelas. Oh ya, Putus-putus, sepertinya oh ya. sinyalnya kurang bagus. Oke. Sudah kedengaran Ustadz sinyalnya? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh ya. Suara Ana udah kedengaran Mas Ustadz? Suara antum putus-putus. Oh, putus-putus. Sebentar Ustadz. Ya, halo. Bismillah. Ustadz Erlan. Suaranya putus. Oh, putus-putus. Nah, Bisa Ana lagi kirimkan coba. pertanyaannya saja Ustadz. Sepertinya sinyalnya bermasalah. Iya. Ana kirimkan pertanyaannya via WhatsApp aja Ustadz ya. Atau coba lewat chat ya Ustaz. Iya, coba lewat chat. Supaya bisa enable. Sudah Ustadz? Pertanyaannya sudah Ana kirim Ustadz via WhatsApp. Mungkin bisa dicek dulu. Silakan ya untuk teman-teman dan para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya via WhatsApp. Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Erlan. Kami sekaligus meminta maaf ya kepada teman-teman dan para pemirsa sekalian, mungkin sinyal kita agak bermasalah. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian kita pada sore hari ini dan mudah-mudahan masih bisa berlanjut insya Allah. Ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengajarkan Al-Quran dan membimbing anak untuk menghafal Al-Quran? Karena banyak saya lihat sekarang ini anak-anak usia 8 tahun sudah menghafal 10 juz Al-Quran. Iya, sebenarnya menghafal di usia 5-8 tahun juga tidak mengapa. Asal sudah didasari dengan pengajaran iman. Sudah diajari tentang tauhid. Sehingga nanti ketika belajar Al-Quran ini beriringan ya, bertambah keimanannya. Gitu. Jadi yang tercela itu adalah cuma fokus ngafal, tidak diselingi dan dibangi dengan pelajaran iman. Jadi cuma ngafal saja.
ngafal-ngafal saja, tapi tidak dijelaskan maknanya, tidak dijelaskan kandungan-kandungan, sehingga anak-anak jadi tidak tepat memahaminya gitu, dan tidak bertambah keimanannya gara-gara cuma sekedar menghafal saja. Makanya dulu kan para sahabat itu kalau hafal Quran 5 ayat, 10 ayat gitu kan ya, nggak banyak, ngafal ayatnya itu dikit-dikit. Karena mereka kalau sudah ngafal ayat, mereka amalkan dulu, mereka hafalkan. Kalau sudah, baru mereka tambah ayat-ayat berikutnya. Nah, begitulah sebenarnya cara belajar yang optimal gitu ya, dan maksimal seperti itu. Jadi sebenarnya untuk usia, mau ngafal di usia 5 tahun juga nggak apa-apa, tapi sebelumnya harus diawali dengan iman. Harus diawali dengan iman. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin begitu Mas Hifzon. Ya, nah Ustaz. Kajian kita ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Ini ya, ada satu lagi Ustaz. Koneksinya Bagaimana Ustaz? Sudah agak bagusan ya. Oh ya, oke. Mungkin kita cukupkan ya. Cukup Boleh dulu, satu pertanyaan lagi Ustaz? Ada satu pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Tafadhol. Oh iya, baik. Iya, apakah benar tidak boleh menamai anak dengan Asmaul Husna seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jazakallahu khairan. Nanti ayah bunda bapak ibu bisa rujuk ke kitab Tasmiyatul Maulud karyanya Syekh tidak salah ya, kalian ingat Tasmiyatul Maulud. Di situ diterangkan ya beberapa yang dicintai oleh Allah, nama-nama yang bagus kalau kita pakai untuk anak-anak kita. Tasmiyatul Maulud ya, Syekh Bakat Abdullah Abu Zaid. Nanti cari di kitab tersebut, terjemahannya juga, dan di situ cukup pembahasan tentang nama-nama yang bagus buat buah hati kita. Lalu kemudian pakai Asmaul Husna, ada yang tidak, semisal seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nggak boleh, karena itu adalah kekhususan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh pakai nama Ar-Rahman. Adapun kalau pakai kata Roh, itu masih dibolehkan dinisbatkan kepada karena Allah menyifati Nabi Muhammad di surat At-Taubah itu kan ya, Raufur Rahim. Dikatakan Nabi Muhammad itu lembut dan penyayang sifatnya gitu ya. Bisa dinisbatkan kepada makhluk. Tapi kalau Rahman nggak boleh. Ar-Rahman itu nggak boleh dinisbatkan kepada makhluk, karena Ar-Rahman sifat zatiyahnya Allah, punya sifat zatiyahnya yang melekat pada Allah gitu. Tidak layak jika itu dinisbahkan kepada makhluk. Nah, ada kalau nama Ar-Rahim, Rahim sendiri bisa dibolehkan bahkan kepada makhluk. Sama seperti Aziz, kan ada nama Allah Al-Aziz ya. Ada ayat di surat Yusuf disebutkan Imrat Al-Aziz, istrinya raja yang namanya Al-Aziz ya. Al-Aziz ini kan nama Allah, tapi boleh dijadikan nama makhluk karena Al-Quran membolehkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam ya. Tapi yang lebih baik namanya adalah Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang disunahkan. Taib. Itu pertanyaan yang kedua.
pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Nah, Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir. Apakah salah melarang anak untuk main HP? Terkadang anak saya usia 7 tahun terlalu sering megang HP dan mungkin jadi kecanduan. Akhirnya saya jadi sering mengiming-imingi anak saya dengan HP asalkan dia mau melakukan sesuatu yang kami minta, terlebih termasuk setelah sholat ke masjid dan lain-lain. Mohon nasihatnya Kak Erlan. Ya, hukum asalnya sih jika bisa dijauhkan dari gadget dan HP tidak mengapa. Tapi terkadang HP ataupun gadget itu bisa dijadikan sarana pengajaran ya, karena ada juga video-video bermanfaat yang bisa ditonton dari gadget ataupun handphone ataupun laptop dan sejenisnya gitu. Yang penting bijak saja dalam penggunaan terhadap anak kita. Kalau anak di bawah 10 tahun ya, itu dikasih batas dalam sehari itu maksimal 1 jam. Nah, itu maksimal sudah. Apalagi kalau di bawah 7 tahun itu paling lama itu 1 jam. Paling lama itu 1 jam. Jadi ada batas-batasnya ya. Dan kalau bisa dikasih rewardnya yang lain aja, jangan handphone gitu. Jangan dikasih izin megang HP, dikasih makanan atau mainan atau yang lain ya. Dan yang terpaksa sudah memberikan tontonan gadget kepada anak diimbangi dengan aktivitas-aktivitas fisik. Jadi setelah dia main HP, diajak untuk bermain, ya, bergerak, hingga sensornya juga tidak bermasalah begitu. Karena ada beberapa elemen yang sensornya itu jadi bermasalah, nanti sensoriknya jadi bermasalah ketika dia cuma fokus ke HP. Karena dari HP itu kan dia menggabungkan beberapa hal ya, beberapa elemen, misalnya warna, suara, bentuk, kemudian cahaya gitu ya. Ada beberapa elemen di situ. Dan ketika dia terlalu fokus di situ, nanti untuk stimulus ataupun stimulus yang lain itu dia jadi kurang peka gitu. Makanya nggak boleh terlalu sering pakai HP. Nanti juga bisa mengganggu konsentrasinya, fokus dan lain hal sebagainya, terlebih lagi terhadap matanya. Jadi ya dijelaskan saja apa dampak-dampak dan bahayanya bagi anak, dan kita juga bijak, dan kalau memang bisa diatur penggunaannya saja. Diatur penggunaan terlalu sering, jadi dibatasi sehari maksimal 1 jam atau 2 jam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustadz Erlan. Mas Hirzon, mungkin kajian kita pada sore hari ini. Ya. Nah, Ustadz, jazakumullahu Apakah ada khairan. pertanyaan lagi? Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas saja jawaban dan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, para pemirsa dan sahabat nasihat sekalian. Mungkin sinyal kita agak kurang baik ya pada sore hari ini, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap Allah mudahkan, dan alhamdulillah sudah di penghujung kajian kita. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat untuk mengikuti kajian ini, insya Allah videonya akan diupload oleh panitia di channel YouTube kami, Nasihat Project, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti kajian beliau. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Erlan Iskandar yang sudah menyampaikan materinya, dan juga kepada seluruh teman-teman dan sahabat nasihat sekalian yang sudah bergabung bersama kami. Kita menimba ilmu bersama-sama, mudah-mudahan Allah berkahi aktivitas kita pada sore hari ini.